biar nanti juga kita banyak untuk melakukan satu perbaikan, introspeksi, dan selalu melakukan eh, introspeksi dan koreksi. Kemudian ini di belakangnya berapa win lose rate yang dikatakan sehat, yang bisa dikatakan profit konsisten. Oke, nanti saya bahas. Kenapa saya masih tahan terhadap floating minus yang besar? Ini penyakit lama Pak, biasa. Tapi tidak tahan floating profit. Nah, perlu latihan yang begini Pak. Satu, yang kedua nanti harus disiplin. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan selanjutnya ya, biar nanti juga paham. Ini kenapa selalu tidak tahan menahan profit dan ketika rugi ditahan lama. Kemudian win lose dan rate-nya. Oke, saya coba jelaskan. Dalam kondisi normal, realistis, logis, ini sebenarnya kalau pemula 0,5 sampai 1% ini logis dan realistis. Pemula ini apa? Pemula ini baru memulai belajar trading, belum banyak pengalaman, belum banyak ilmu. Maka pakai 0,5 sampai 1%. Diuji dulu ini. Diuji dengan waktu. Kita melakukan analisa, kemudian ada memenuhi syarat, kita entry, kemudian hasilnya bagaimana. Selalu dilakukan satu rekod. Kemudian dievaluasi. Jangka waktunya berapa lama kita coba. Misalkan kita mencoba 1 bulan dulu. Kita bisa enggak menjaga konsisten profit kita 0,5 sampai 1%. Atau 1% aja lah. Ya, 1% ini mudah sekali dan realistis di trading ini. Jangan dilihat di angka per hari. Kalau ini per bulan, ini sudah 20% 1 bulan. 20% 1 bulan ini luar biasa loh. Kalau kita bandingkan dengan bisnis yang nyata, itu sudah besar. Bahkan sekelas pengusaha, sekelas perusahaan besar aja 1 bulan tidak sampai 20%. 1 tahun dia misalnya kalau kita lihat di korporat, di Telkom yang paling besar, yang banyak ya, yang kita lihat besar itu misalkan 18%. Ini per tahun. Nah kalau per bulan kan cuma 1,5%. Per hari berapa? Padahal kalau kita 1% saja di trading ini, 1 bulan sudah 20%. Ini yang realistis. Kemudian nanti kalau misalnya kita sudah bisa profit konsisten dan bertahan lama dengan profit ini, boleh, artinya kemampuan kita sudah lebih, sudah punya jam terbang yang lebih juga. Maka kita bisa naikkan, ya, naikkan 2-3% dari modal kita. Kemudian kalau misalkan sudah pinter, mahir, di luar kepala, sudah mudah sekali mendapatkan 3% dalam 1 hari dan sudah teruji oleh waktu, di situ menjadi master, artinya sudah mahir. Kita bisa lebih dari 5%. Ya tentu semuanya ini bertahap sesuai dengan kemampuan, ada grade-nya. Jangan tiba-tiba kita ngambil 5%. Kalau kita tiba-tiba ngambil 5%, maka akan gelagapan nanti dalam kondisi yang market yang ekstrim. Ya, maka perlu latihan, perlu skill untuk kita bisa bertahan seperti ini. Bagaimana ketika market berbalik, kemudian menghadapi kondisi pasar yang whipsaw atau pasarnya ekstrim naik turunnya itu bagaimana. Nah, semuanya harus di pengalaman dan banyak mencoba di sana. Ini yang realistis begini. Win rate-nya, kalau kita win rate-nya, kalau misalnya 1% saja sudah bagus. 1% per hari. Ya, sehingga misalkan 1 hari kita sudah dapat 1 kali transaksi, kita sudah dapat 1%. Apa yang kita kerjakan? Padahal di luar sana marketnya masih sangat bagus, masih sangat potensial untuk kita dapat lebih banyak lagi. Jawabannya adalah berhenti dan belajar disiplin. Ya. Nah inilah yang menggoda, karena mudahnya kita mendapatkan 1%. Iya, 1 hari 2 hari. Masalahnya kita bertahan lama apa enggak? Kalau nanti bisa bertahan lama ya enggak masalah. Karena yang paling susah itu mempertahankan konsisten profit kita, bukan
mudahnya mendapatkan persentase profit dalam 1 hari 2 hari. Belajar disiplin, karena kemarin yang ada yang bertanya, kalau misalkan udah dapat, apakah kita berhenti atau masih lanjut? Padahal marketnya masih potensial mendukung. Nah, maka saya selalu jawab, belajar disiplin, karena inilah yang menjadi kekuatan kita di dalam mengendalikan psikologi. Oke, kemudian berikutnya tadi pertanyaan selanjutnya, kenapa saya tidak tahan dengan profit dan minusnya ditahan. Nah, kenapa? Karena satu, yang pertama tidak ada sistem yang jelas, sistem trading yang jelas. Kemudian tidak disiplin, yang tadi tidak disiplin. Ya, kalau ada sistem trading, seharusnya kalau market berbalik di angka berapa kita harus tahu. Ya, di posisi mana kita harus tahu, keluarnya di mana. Artinya belum ada sistem trading yang jelas yang dipakai. SOP-nya belum ada. Karena di dalam SOP, di dalam sistem trading itu di sana dijelaskan harus jelas bagaimana teknik kita entry, apa syarat kita entry, kemudian exit-nya harus jelas. Kemudian ada pembatasan resiko. Nah, namanya kalau tidak dibatasi resiko berarti tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan sistem trading dengan baik. Ya, sehingga betul-betul selalu ada ketakutan. Profit sedikit sudah diambil, profit sedikit sudah diambil. Ya, harus ada sistem trading yang jelas. Syarat-syaratnya bagaimana? Kalau misalkan naik, di sana kan selalu ada nanti support resisten, selalu ada nanti area retracement atau koreksi. Ya. Kemudian di situ nanti pasti ada trigger. Kemudian pasti ada lagi struktur candle. Kalau candle strukturnya sudah mulai terbentuk berbeda dari tren naik, kemudian mulai terbentuk strukturnya, di ujung di sini ada petunjuk, ya kita jangan mempertahankan buy kita. Kalau kita punya buy di ujung di sini, apa alasan kita? Kalau sudah kita punya buy dan marketnya sudah mulai ada perubahan arah, sudah strukturnya sudah mulai berubah, ya kita harus segera cut loss. Ya, untuk menyelamatkan ketika pasarnya sudah mulai berubah atau mau reversal, maka satu-satunya jalan adalah cut loss. Harus jelas cut loss-nya. Harus punya rencana di awal, di cut loss berapa, di persentase berapa, di berapa pip kita harus keluarkan ya kerugian kita. Kemudian profit kita, misalkan target kita bisa menggunakan angka misalkan 100 pip, atau target kita sampai di area koreksi atau di area support misalnya. Nah, ini harus jelas dan masing-masing orang tentu punya batasan sendiri. Bagi saya mungkin tidak bisa saya menunggu sampai di area support atau di area koreksi, karena lot yang kita gunakan besar ya. Yang terpenting dijaga ketahanan. Kalau saya menjaga ketahanan selalu di bawah 20% dari modal. Minus kita itu bukan ketahanan, artinya minus yang kita lihat di sana tidak boleh lebih dari 20% modal. Ini harus kita jaga. Sehingga masih naik turun, kalau masih dalam batas yang wajar ya nyantai saja. Kemudian berikutnya tadi sudah kita singgung juga, ini biasanya tidak menggunakan money management dengan baik, MM-nya tidak digunakan, sehingga lotnya tidak terukur, lot menjadi besar atau liar. Nah, lot besar inilah yang membuat kita itu jadi cemas, jadi panik dan sebagainya, karena lot besar ini bisa menghapus dan menghilangkan modal besar kita. Bahkan dalam waktu dekat dalam waktu sangat cepat bisa menghabisi modal kita. Karena lotnya besar. Artinya lot besar ini ketahanan kita kecil. Ketahanan kita kecil. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang ketahanan. Berapa yang ideal, berapa yang aman. Ya, kalau kita pengen yang aman, yang ideal ya tentu lotnya kecil pasti.
Saya bisa kemarin buatkan satu list untuk ketahanan. Ada pertama ketahanan 50.000. Yang kedua ketahanan 20.000. Yang ketiga ketahanan 10.000. Yang keempat ketahanan 5.000. Yang ini adalah berisiko tinggi, ini berisiko, ini tingkat sedang, ini aman. Bisa dibayangkan kalau kita menggunakan ketahanan aman, ya tentu tidak semuanya mengambil yang ini. Mungkin saya pengen yang lebih berisiko, ya terserah. Yang terpenting latihan itu harus betul-betul berakhir bisa profit dalam jangka waktu panjang. Ya, misalkan 3 bulan misalkan, ya 3 bulan misalkan, setidaknya paling tidak ada plus min semuanya masih terakumulasi dengan endingnya profit. Ini yang paling penting. Kemudian tahu menerapkan risk manajemennya. Bagaimana risk manajemennya? Ya kita bisa batasi misalkan pakai prosentase 2 sampai 10% misalkan risknya. Ya kita ambil yang mana? Ya tentu punya batasan berbeda. Misalkan saya tidak mau tinggi-tinggi, saya ngambil 2%. Oke, silahkan. Artinya kalau modal kita misalnya $2.000, kita ngambil resiko 2% dari 2.000 adalah $40. Maka dengan menggunakan lot berapapun misalnya, lot 0,1, minus yang bisa kita toleransi adalah $40 ini. Ini close. Kalau misalkan $40 dengan lot 0,1, berapa ini berarti? Bergerak 400 pip. 40 dibagi 0,1. Begini caranya. Kemudian profitnya bagaimana? Nah, profitnya tergantung kita juga target kita berapa per transaksi. Misalkan kita ngambil per transaksi 100 pip atau 200 pip. Ya tidak masalah. Kenapa lebih besar minusnya? Minus ini atau batasan ini adalah untuk antisipasi. Kita berikan space yang lebih longgar biar nanti tidak selalu kena SL-nya. Kalau kita menerapkan rasio 1:2, ya 1 rugi 2 untung, artinya kalau 400 pip minus, TP kita adalah 800 pip. Ini kalau kita terapkan di dalam teknik trading jangka pendek, ini kelamaan nanti belum sampai menyentuh profit kita di 800 pip, turun lagi, rugi lagi. Ya metode seperti ini kita gunakan untuk trading jangka menengah, jangka panjang. Jadi bukan 1 hari 2 hari, bisa berhari-hari. Kalau kita hanya fokus dengan risk dan reward rasio begini, angka-angka begini, tidak cocok dengan trading jangka pendek kita. Apalagi yang ngambilnya besar-besar. Kalau ngambilnya kecil bagaimana? Kita misalkan 40 pip ruginya atau SL-nya, TP-nya 80. Nanti justru yang kena semua SL kita kena terus, kena jemput terus. Modal habis bukan karena kita berperang, tetapi karena habis digerogoti oleh stop loss pelan-pelan, kena, pelan-pelan kena. Pada akhirnya habis. Ya ini harus dikuasai semuanya. Tidak bisa kita hanya teori tetapi tidak praktek sebanyak-banyaknya. Ketika praktek pun harus diikuti rule-nya, aturannya harus diikuti. Ya, jangan menggunakan teori sendiri, jangan menggunakan teknik sendiri. Jangan ikut-ikutan, misalkan dikasih petunjuk sama temennya, oh ini sell di angka sekian atau sell limit di angka sekian misalkan, atau buy now, ini apa model-model apa begini nih. Ini meracuni yang model-model begini, meracuni dan menjerumuskan kita ke jurang kesengsaraan karena kita tidak tahu ini alasannya apa, ini alasannya apa, dia ngasih begini alasannya apa. Paling penting kita harus tahu dasarnya, kita ngambil sell itu dasarnya apa. Yang penting kita amati tadi, harus tahu struktur pergerakannya kemana. Yang kedua harus tahu support resistennya di mana. Kemudian harus ada di sana trigger yang menjadi pemicu kita, menjadi pertanda kita dengan pola candle tadi. Nah ini semua kalau diperhatikan tentu kita akan jauh dari minus yang berkepanjangan, minus panjang.
Nah, tentu juga dikaitkan juga dihubungkan dengan penerapan manajemen risiko juga. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba untuk diperbaiki lagi. Rasa khawatir itu karena kita tidak memuasai, karena kita menggunakan ketahanan yang kecil atau kita menerapkan risiko yang tinggi. Maka bersabar kalau misalkan kita mau contoh ya, misalkan kita menggunakan risk dan reward ratio misalkan, boleh-boleh saja. Nah, contoh misalkan kondisi saat ini XAUUSD M15. Oke. Di sini ada support. Kenapa enggak di bawah di sini? Nah, kita ngambil yang terdekat dari running. Yang terdekat dari running, ini di sini ada penolakan. Di sini ada penolakan. Sudah. Jangan terlalu jauh dulu. Maka di sini menjadi area penolakan, area untuk menguji seller. Kalau nanti dia kuat turun, ya berarti breakout. Kalau di area di situ nanti mulai struktur candlenya sudah mulai menghijau, artinya fokus kita buy. Ya, fokus kita buy. 1, 2, 3. Kita bisa entry buy sesudah ada petunjuk di sana. Ya, kita pun bisa buy di sini contohnya. Dengan dasar apa? Dengan dasar ada support, kemudian mulai warnanya berubah, di akhir candle merah itu berubah warna jadi hijau. Kemudian karena tidak ada penolakan di sebelah kiri, maka butuh satu hijau lagi. Nah, selanjutnya di sini kita entry buy. Contoh begini. Ya, misalkan 0,1. Begitu entry buy, apa yang pertama kita pikirkan adalah resiko, bukan yang kita pikirkan bukan profit dan profit, tapi resiko dulu. Resikonya di mana kalau kita ambil posisi di situ? Nah, di bawah ada, di sini ada penolakan, ada supportnya. Kita bisa taruh di sini atau di bawah supportnya. Oke, kita coba ukur dari entry kita. Kalau misal di antara 500 sampai 700 pip berarti masih wajar. Bahkan ini 250 karena ini time frame kecil ya di M15 ya. Maka ini masih masuk akal aja. Nah, kalau kita mau pakai risk dan reward ratio, kalau jangka pendek jangan 2 kalinya, minimal setidaknya 1 kali lah. Ini misalkan segini jaraknya, SL yang di bawah ini adalah SL, stop lossnya untuk antisipasi 1891.34, ini misalkan begini. Maka TP kita bisa minimal sama kalau kita jangka pendek ya. Berarti di sini. TP kita di sini atau turunkan sedikit, jangan ngepres tapi turunkan sedikit. Oke, nanti silakan dibuktikan di angka 1896 ini. Kalau dia naik, dia akan berada di lebih dari itu. 1896.04. Nah, ini. Nah, berbeda kalau kita tradingnya jangka menengah, jangka panjang, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, ya kita bisa menerapkan 2 kalinya. Artinya risk dan reward rasionya 1/2. Nah, di sini persis berada di area resisten di sini. Ya, ini sebagai target kita. TP kita di sini kalau kita tidak bermain jangka pendek. Boleh, yang seperti ini pun boleh. Tentu kita nanti yang bisa menentukan dan memilih mana yang kira-kira cocok buat kita. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti juga bisa dipraktekkan juga. Kemudian kenapa susah tidak yakin pada analisa saya sendiri? Berarti belum punya tadi yang namanya sistem trading yang jelas. Ya, intinya belum ada sistem trading yang jelas yang kita cocok di sana. Makanya dieksplor, digali terus kemampuan kita dengan teknik yang kita sampaikan, dengan dasar-dasar itu kita bisa eksplor, bisa gali sesuai dengan kemampuan kita. Baru nanti akan ketemu di sana. Kalau hanya mengikuti orang, belum tentu cocok dengan gaya kita, belum tentu cocok dengan karakter kita. Makanya dikombinasi dan disesuaikan dengan kondisi kita bagaimana. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin yang mau disampaikan Pak Yanto atau Pak Fajar lagi mau bertanya? Banyak sekali sebenarnya yang kita sudah sampaikan, hanya saja mungkin
cara kita mempraktekkan, cara kita untuk menerapkan tentu berbeda-beda dan ya butuh banyak koreksi di sana.